Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita mau memulai ibadah kita dari rumah masing-masing. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk memulai ibadah ini. Kita mau menyembah Tuhan, Raja kita, Allah kita. Mari kita sembah Dia dengan segenap hati kita dan segenap kekuatan kita. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu. Hadirlah di tempat ini. Hadirlah dan lawat kami ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Waktuku
dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu, Yesus. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dengan meyakini bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah bagian firman Tuhan yang menjadi landasan bagi ibadah kita terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-24, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita adalah umat yang dipilih oleh Allah. Maka dari itu, mari kita sama-sama dengan semangat menyanyikan lagu ini. Kita dipilih. Dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan terguncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Mari kita serukan, kita berdiri dengan kuasa. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang.
Seperti Maria, mengambil bagian yang terbaik dengan duduk diam dekat dengan kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini kita juga mau duduk diam dekat dengan Tuhan. Kita mau dengar firman-Nya. Firman-Nya itu menguatkan dan menuntun langkah hidup kita. Roh penghibur menolong kita dalam melaksanakan amanat agungnya. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, ini hidupku, mari pakailah untuk kemuliaan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari sekali lagi katakan, bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama untuk memohon hikmat dan pewahyuan ilahi atas kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, sumber hikmat dan pengertian, pagi hari ini kami mau merenungkan sabda-Mu. Singkapkanlah isi hati-Mu kepada kami semua, dan berikanlah kekuatan-Mu supaya kami disanggupkan untuk menghidupi dan mengerjakannya. Maka biarlah kiranya roh hikmah dan wahyu memenuhi kami semua. Di tengah keterbatasan kami percaya Roh Kudus-Mu tidak pernah terbatas oleh apapun juga, yang akan mengantar kami kepada seluruh kebenaran, supaya apa yang baik dan mulia dari surga yang berkenan di hadapan Allah, itu yang kami pahami dan kami mengerti, dan itu pula yang kami kerjakan sepanjang umur kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di penghujung bulan misi tahun ini, kita diajak untuk kembali merenungkan sabda Tuhan. Bukan hanya mengenai pengertian tentang amanat agung, tetapi membangunkan energi dan semangat kita dari keteladanan seorang penginjil yang sudah terbukti karyanya, pekerjaannya, dan menjadi teladan yang baik bagi gereja Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan belajar tentang keteladanan Paulus dalam menunaikan amanat agung. Satu bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama, kita akan perhatikan dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai 38. Sebagaimana kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah pribadi yang sangat bersemangat. Setelah dia bertobat dan menerima panggilan Tuhan, maka ia pergi ke berbagai tempat untuk memberitakan Injil. Dari satu kota ke kota yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, untuk memberitakan berita yang mulia, yang berharga dan tak terbinasakan itu, yaitu keselamatan di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Dan salah satu kota yang pernah ia singgahi dan ia memiliki kesan yang sangat menarik adalah Efesus, salah satu kota yang ada di Asia. Dan mungkin kalau kita memperhatikan di dalam Kisah Para Rasul, ia ada di kota itu dan sekitarnya kurang lebih 2 tahun. Dan bahkan Kisah Para Rasul pun mencatat bahwa dia pernah selama beberapa lama, kurang lebih 3 bulan, mengajar di rumah-rumah ibadah di sana. Walaupun memunculkan gejolak yang tidak mudah, tetapi bisa dikatakan bahwa pelayanan Rasul Paulus di Efesus sungguh menjadi pelayanan yang berhasil dan menghasilkan buah-buah pelayanan yang terlihat. Dan itu terwujud karena ada banyak murid-murid Tuhan, orang-orang yang mengambil keputusan untuk bertobat, percaya, menerima Tuhan Yesus, dan mengambil jalan Tuhan. Nah, tibalah saatnya Rasul Paulus harus meninggalkan jemaat Tuhan dan orang-orang yang sudah menerima Injil darinya dan bertobat dan mengikuti jalan Tuhan yang ada di Efesus. Dan tentu peristiwa perpisahan ini menjadi peristiwa yang sangat dramatis. Tetapi bukan dramatisnya yang akan kita pelajari, tetapi justru petuah, nasihat, dan perkataan warisan yang ditinggalkan Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di Efesus, yang secara khusus adalah para penatua atau pemimpin jemaat yang ada di sana. Ia memberi nasihat, dan nasihat ini menjadi semacam wasiat yang harus dihidupi, harus dipegang, dan sungguh-sungguh dikerjakan dalam kehidupan mereka. Mari kita perhatikan apa yang Rasul Paulus katakan dan sampaikan dalam perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat yang ada di Efesus ini. Mari kita perhatikan apa yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai 38. Karena itu, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Rasul Paulus sendiri tidak datang ke Efesus karena memang ada gejolak yang besar di sana dan orang-orang banyak mencoba untuk mengeroyok dia dan berupaya untuk bukan hanya mengusir tetapi juga membunuh Rasul Paulus. Sehingga Miletus adalah tempat yang masuk akal dan aman bagi dia dan juga bagi orang-orang Efesus untuk melakukan pertemuan. Sesudah mereka datang, para penatua Efesus itu, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan
Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Jelas ini adalah sebuah realitas yang sesungguhnya dihadapi Rasul Paulus ketika Rasul Paulus melayani di Asia dan sekitarnya, termasuk Efesus. Ada banyak orang yang tidak suka dengan kehadirannya, baik dalam motif ekonomi maupun juga motif agama, dan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menyingkirkan Rasul Paulus dan membunuhnya. Dan ini adalah tantangan yang tidak mudah yang dia hadapi. Dan ia mengingatkan kembali tentang apa yang sesungguhnya dialami selama ini dan selama ada di Efesus dan Asia kepada orang-orang yang ada di Efesus itu. Kita teruskan ayat 20. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun ada banyak tantangan, meskipun ada banyak pencobaan untuk kemudian membunuh dia, tetapi ternyata Rasul Paulus menegaskan ini. Itu tidak sama sekali menyurutkan dia untuk tetap memberitakan Injil kepada orang Yahudi maupun orang Yunani, dan termasuk di mana-mana pun tempat, supaya akhirnya semakin banyak orang yang bertobat, semakin banyak orang yang berbalik di jalan Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini menarik, tantangan ternyata bagi dia tidak harus menghentikan apa yang menjadi misi yang harus dikerjakan. Mari kita lihat ayat 22 dan seterusnya. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ini agak tragis sesungguhnya. Bahkan ketika dia harus meninggalkan Asia dan arahnya ternyata adalah pergi ke Yerusalem, dia tahu betul bahwa perjalanannya menuju Yerusalem itu seperti perjalanan kutuk marani suntuk, yaitu ikan yang menghampiri jeratnya sendiri. Dan ini adalah bahaya yang mengancam. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ia surut? Kita lanjutkan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu, pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Rasul Paulus pernah berkata bahwa aku adalah orang yang berhutang. Dan justru karena itulah dia memberitakan Injil kepada banyak orang. Dan hutangnya itu tidak pernah bisa terlunasi tentunya. Tetapi karena dia sungguh-sungguh mengerjakannya, ia tidak pernah merasa berhutang. Bahkan termasuk kepada orang-orang yang telah menolak Injil daripadanya. Karena ia sudah melakukannya. Dan persoalan untuk orang menjadi percaya atau tidak, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tapi persoalan kita dan justru PR kita adalah apakah kita tetap memberitakannya. Sekalipun ada banyak tantangan dan tidak banyak juga ketidakmudahan yang harus kita hadapi. Kita lanjutkan. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilai untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mereka mengikut mereka. Jadi ini adalah realitas bahwa ternyata tantangan jemaat Tuhan tidak mudah. Sekalipun udah banyak orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi pekerjaan roh jahat akan terus berdaya upaya untuk menyeret orang-orang yang percaya untuk dibelokkan dari maksud dan tujuan Tuhan. Dan Rasul Paulus mengingatkan ini kepada orang-orang yang ada di Efesus. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata.
Lihat komitmen dan dedikasinya yang luar biasa. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingin dari siapapun juga. Ini menunjukkan kemurnian dan motivasi yang bersih. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang harus kita sadari, bahwa ternyata misi itu perlu orang. Dan Allah memilih bekerja melalui orangnya. Kalau saudara perhatikan, kira-kira bisa enggak Tuhan mengerjakan sendiri apa yang dia mau dan dia kehendaki. Dan sekaligus secara khusus adalah, apakah dia bisa membebaskan kita tanpa pertolongan siapapun? Saya percaya bahwa pastilah kita akan berkata sangat mungkin dan sangat bisa. Ketika Tuhan mau mengeluarkan orang Israel dari penindasan di Mesir dan membawanya ke tanah yang berlimpah susu dan madunya di Kanaan, tentu kita akan berkata bahwa bisa enggak ya Tuhan mengangkat secara langsung orang-orang Israel, umat yang dikasihinya itu dari Mesir, lalu diangkat serta-merta, lalu dijatuhkan di satu tempat yang namanya Kanaan, yang berlimpah susu dan madunya. Mungkin. Tapi persoalannya adalah, Tuhan tidak melakukan itu. Ternyata untuk misi yang dikehendaki Tuhan untuk dikerjakan dalam karya pembebasan, penyelamatan itu, Tuhan memilih bekerja melalui orangnya. Dan dalam kisah Keluaran, kita melihat dan kita tahu, Musa adalah orangnya Tuhan yang dipakai untuk mengerjakan pekerjaan misi Allah itu. Misi Allah selalu perlu orang. Saudara tentu ingat ketika Nabi Yesaya menerima panggilan Tuhan untuk karya pembebasan umat Allah juga. Tuhan pun pernah menyapa dia. Kalau kita perhatikan di dalam Yesaya 6 ayat 8, Yesaya sendiri mendengar bahwa Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Tuhan sendiri menawarkan sebuah pekerjaan bersama-sama untuk berkarya bagi karya kerajaan Allah, yaitu karya penyelamatan itu. Dan Tuhan berkata dan bertanya, siapa yang akan kuutus? Dan siapa yang mau pergi untuk aku? Saudara perhatikan, apakah itu artinya Allah tidak bisa mengerjakan segala sesuatunya sendiri? Pasti bisa. Tetapi Tuhan Allah Sang Penyelamat itu lebih memilih untuk mengajak kita bersama-sama dengan Dia untuk melakukan karya penyelamatan itu. Sehingga apa respon Yesaya saat itu? Dia berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Demikian juga kalau kita perhatikan kembali kepada kisah Keluaran. Ketika Tuhan berkata, aku telah mendengar dan melihat sendiri penderitaan umatku. Dan aku sendiri turun untuk menyelamatkan mereka. Dan ketika Tuhan berkata bahwa aku sendiri yang turun untuk menyelamatkan mereka, Tuhan menjumpai Musa. Dan Tuhan menawarkan sebuah karya penyelamatan bersama-sama dengan dia. Tuhan memanggil Musa dan berkata, pergilah, aku mengutus engkau. Jadi untuk sebuah amanat agung diperlukan orang untuk mengerjakannya. Untuk karya penyelamatan Allah dan sebuah misi yang luar biasa itu, Tuhan Allah kita memilih bekerja melalui orangnya. Tapi pertanyaannya adalah, siapa
yang mau kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Kalau firman Tuhan mengatakan, pergilah, aku mengutus engkau. Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, sama seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Itu artinya adalah memang Tuhan Allah kita bisa mengerjakan segala sesuatunya sendiri tanpa siapapun. Tetapi ternyata Allah lebih memilih jalan memakai orang-orangnya untuk melakukan tugas pekerjaan penyelamatan itu bagi dunia. Ada bagian firman Tuhan yang mengatakan, lalu Tuhan Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan berita yang mulia dan tak terbinasakan yaitu keselamatan di dalam Kristus. Coba perhatikan apa kata firman Tuhan. Yesus dengan perantaraan murid-muridnya sendiri. Maka pekerjaan amanat agung Tuhan untuk karya penyelamatan, karya pembebasan, karya pemuritan, sesungguhnya memang adalah karya Allah sendiri. Tetapi Allah berkarya melalui kita dan orang-orangnya. Dan Rasul Paulus adalah salah satu milik kepunyaan Tuhan dan orang Tuhan yang telah dipanggil, diselamatkan, lalu diutus dan mengerjakan amanat agung itu dengan luar biasa. Sehingga hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita kalau kita mencoba untuk belajar dari seorang pribadi yang namanya Paulus itu. Yang sesungguhnya pada awalnya dia adalah orang yang memusuhi Tuhan, memusuhi orang-orang yang hidup di jalan Tuhan, dan bahkan menganiaya dan mencoba membunuh murid-murid Tuhan. Tapi setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sesuatu berubah. Dan perubahan yang ajaib itu membawa dia menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Dan mari kita lihat, pribadi macam apa dia? Komitmen-komitmen macam apa yang ada di dalam dirinya? Nilai-nilai apa yang dipegang bagi seorang yang diajak oleh Tuhan untuk mengerjakan amanat agung itu? Saudara, saya sangat diberkati oleh salah satu bagian dalam Kisah Para Rasul. Ketika orang-orang percaya menjadi semakin banyak dan terkumpul menjadi komunitas yang disebut gereja. Oleh karena banyak orang yang meresponi firman Tuhan, mereka bertobat, memberi diri dibaptis, lalu terkumpullah menjadi gereja. Karena orang percaya semakin banyak, maka komunitas itu menjadi agak kacau pelayanannya. Sehingga pelayanan doa dan firman dan pemberitaan Injil menjadi surut dan kurang efektif dan kurang efisien dirasakan oleh para rasul. Sehingga Petrus dan kawan-kawan mulai mengajak berbagi dengan jemaat Tuhan pada saat itu. Dia berkata begini, aku tidak ingin pelayanan firman Allah dan memberitakan Injil itu menjadi berkurang dan terganggu. Karena harus ada pelayanan diakonia di tengah-tengah jemaat. Tetapi aku juga tidak mau bahwa pelayanan meja dilupakan. Maka pilihlah di antaramu orang-orang yang punya spesifikasi tertentu, punya kualifikasi tertentu untuk melakukan pekerjaan itu. Supaya pelayanan doa dan pelayanan firman tidak terabaikan. Dan akhirnya Rasul Petrus justru mengatakan sesuatu yang menarik. Supaya firman Allah makin tersebar, maka diperlukan orang-orang dengan kualifikasi dan spesifikasi khusus tertentu. Sehingga pelayanan itu menjadi semakin bergairah, pelayanan menjadi semakin maju, Injil semakin diberitakan, banyak orang menjadi terselamatkan. Maka kalau kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 3, firman Tuhan berkata begini, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Perhatikan, bukan sembarang orang yang asal mau supaya diajak untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan agar firman Allah makin tersebar. Rasul Petrus menegaskan dengan sungguh kualifikasi dan spesifikasi khusus bagi orang-orang yang menerima panggilan pelayanan itu dengan tujuan yang jelas. Supaya Injil makin maju dan banyak orang mendengar Injil itu dan terselamatkan. Spesifikasinya jelas
Satu terkenal baik, berkaitan dengan karakter. Dan penuh roh, spiritualitas dan kedekatan intimasinya dengan Allah sungguh nyata. Dan hikmat ternyata adalah orang yang major, dewasa, dan penuh hikmat. Perhatikan, Injil adalah berita mulia, berharga, dan tak terbinasakan, yaitu keselamatan di dalam Yesus. Maka Tuhan pasti percayakan bukan kepada asal orang, tetapi orang-orang yang sedemikian Roh Kudus mau berdayakan mereka, supaya melalui orang-orang ini pelayanan makin maju, Injil makin maju, dan orang-orang banyak mendengar Injil dan terselamatkan. Saudara dan saya perlu ingat yang pertama, supaya firman Allah makin tersebar, perlu orang dengan spesifikasi dan klasifikasi tertentu. Orang-orang yang terkenal baik, orang-orang yang penuh roh, orang-orang yang penuh hikmat. Lalu bagaimana dengan Paulus? Saudara, kita kenal dan kita tahu Rasul Paulus. Ia orang yang hebat. Tetapi jangan salah, ia bukan hanya orang hebat. Sejauh mana sih kehebatan Rasul Paulus? Kita tentu ingat peristiwa bagaimana murid-murid Tuhan dikejar-kejar, ditindas, dianiaya, dan bahkan dibunuh. Salah satu aktor intelektual sekaligus pelaku eksekusi lapangan adalah seorang muda yang namanya Saulus. Ia sendiri yang mendapatkan surat kuasa untuk mengejar orang-orang percaya, untuk menghabisi murid-murid Tuhan dan menghancurkan mereka. Dan kalau perlu bukan hanya menghukum, tetapi membunuh. Saat itu ia sudah menjadi seorang pemimpin. Buktinya apa? Ketika Stefanus yang dirajam batu oleh karena kesaksian imannya, itu disaksikan dan jubahnya yang berlumuran darah ditaruh di kaki Saulus. Kenapa? Karena Saulus yang kemudian namanya menjadi Paulus adalah orang penting saat itu sebagai aktor dan pelaku utama dari kisah penganiayaan murid-murid Tuhan. Yang kedua, kalau Bapak Ibu perhatikan, Saulus ini adalah orang Yahudi yang lahir di Tarsus di daerah Kilikia. Dia dibesarkan dan dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Dan Gamaliel adalah seorang guru besar Yahudi yang memiliki ilmu yang luar biasa, dan dia dididik dalam pendidikan hukum Taurat dan hukum kehidupan agama Yahudi yang sangat ketat dan presisi. Sebagai orang yang pandai dan murid Gamaliel, tentu dia adalah orang yang sangat berpengaruh. Dan bukti pengaruh kepandaiannya adalah hampir 2/3 dari perjanjian baru adalah surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Tentu setelah dia bertobat. Dua hal itu sudah menunjukkan kepada kita bahwa Saulus yang kemudian menjadi Paulus bukanlah pribadi yang main-main. Dia orang hebat. Tetapi pertanyaannya, lalu apakah untuk mengerjakan amanat agung, mengerjakan pelayanan, apa yang dikehendaki Tuhan, cukup hanya menjadi orang hebat? Tidak. Paulus adalah orang hebat, tapi yang telah bertobat. Garis bawahi kata bertobat. Hebat saja tidak cukup, karena pertobatan menjadi penting. Saudara tentu ingat, berkali-kali Rasul Paulus bersaksi tentang pertobatannya. Bagaimana ketika dia sangat penuh dengan kemarahan dan semangat untuk menangkap orang-orang percaya, Tuhan Yesus justru menangkap dia. Tuhan Yesus justru menjumpai dia. Tuhan Yesus membuatnya buta, dan Tuhan Yesus mengubah hidupnya dari penganiaya orang-orang percaya menjadi pribadi yang mencari orang-orang supaya mereka percaya kepada Yesus. Pertobatannya mengubahkan luar biasa. Dan Tuhan menjadikan pribadinya yang hebat itu menjadi semakin hebat. Bukan untuk memenuhi keinginannya sendiri, tetapi menjadi alat kebenaran di tangan Allah. Saya percaya di gereja ini ada banyak orang-orang hebat dengan berbagai hal yang Tuhan karuniakan kepada saudara-saudara. Persoalannya adalah mengapa gereja tidak maju walaupun banyak orang hebat? Karena ternyata
kehebatannya tidak didasari oleh keputusannya untuk bertobat. Saudara tentu ingat dengan jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Yang Rasul Paulus sendiri pernah membuat pernyataan, engkau tidak kekurangan satu karunia pun. Engkau telah menjadi kaya dalam perkataan dan kaya dalam pengertian. Jadi tidak kekurangan satu karunia pun. Tetapi yang terjadi justru, apakah Injil maju di Korintus? Tidak. Sebaliknya justru, jemaat di Korintus itu penuh dengan konflik dan terpecah belah. Pertanyaannya, kenapa? Pertanyaannya justru adalah, kenapa kehebatan itu tidak menjadikan jemaat Tuhan, pelayanan dan Injil makin maju? Karena mereka hanya berlomba-lomba untuk mengejar kehormatan bagi dirinya sendiri. Dan mencoba menempelkan bahwa kehebatanku lah yang paling berpengaruh. Sehingga Rasul Paulus perlu mengingatkan kepada mereka, adanya konflik di antara kamu adalah sebuah kegagalan. Ini bukan siapa lebih daripada siapa, tetapi ini adalah tentang roh Tuhan. Yang roh yang sama memberikan karunia-karunia yang berbeda. Dan kehebatan-kehebatan itu tidak ada gunanya apa-apa kalau tidak ditaruh di tangan Tuhan untuk menjadi alat kebenaran bagi dia. Dasarnya ternyata bukan pada kehebatan itu, tetapi pada pertobatan. Saya yakin di gereja ini akan semakin banyak orang yang hebat-hebat itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, mengalami pertobatan yang terjadi atas hidupnya. Dan oleh karena itu Tuhan akan memakainya luar biasa. Sehingga firman Allah makin maju atas gereja ini. Ke utara, selatan, timur, dan barat, bahkan sampai ke ujung bumi. Karena ada saudara-saudara, yaitu orang-orang hebat yang telah bertobat dan membuka diri, Tuhan pakai secara luasa menjadi alatnya. Lalu bagaimana dengan para murid? Apakah mereka sehebat Paulus? Mungkin kita akan berkata begini, tapi saya ini kan orang sederhana, Pak. Orang yang berbicara saja susah dan gak punya modal yang cukup besar. Lalu apakah Tuhan bisa pakai saya? Jangan salah. Ada kontrasnya Paulus, yaitu para murid Tuhan Yesus yang adalah para nelayan dari Galilea. Orang-orang kampung yang tidak terpelajar dan derajat di tengah masyarakatnya pun dianggap sebagai rendahan karena mereka adalah orang pinggiran. Tetapi lalu apakah salah ketika Tuhan Yesus memilih dia, memilih mereka, memilih para murid yang adalah orang-orang yang gak terpelajar, nelayan-nelayan miskin yang dari Danau Galilea itu? Tuhan gak pernah salah. Ada orang hebat macam Paulus, tetapi dia bertobat dan Tuhan pakai menjadi alatnya. Tetapi ada Petrus dan kawan-kawan, orang-orang sederhana. Tapi orang-orang yang sederhana itu tidak dibiarkan oleh Tuhan begitu saja. Karena mereka diberi daya dan kuasa Roh Kudus. Maka ketika kegalauan muncul di hati para murid, oleh karena Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus menegaskan dan meneguhkan mereka. Please, damai sejahtera aku kuberikan padamu. Jangan takut, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau sebagai yatim piatu. Artinya, Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan murid-murid yang dipanggil dan diutusnya untuk berjalan seorang diri. Lalu apa yang akan dikerjakan? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Maka engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Mungkin kita akan berkata bagaimana itu mungkin? Sementara para murid adalah orang-orang sederhana. Tapi Tuhan mengatakan kalau Roh Kudus turun akan memberi daya, akan memberi kuasa. Dan kuasa di situ adalah dunamai. Kuasa yang menyanggupkan seseorang untuk berkarya. Kuasa untuk menjadikan orang bekerja. Kuasa untuk menjadikan orang menembus segala batas. Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ada orang-orang hebat seperti saudara yang bertobat dan Tuhan pakai luar biasa seperti Paulus. Ada orang-orang sederhana seperti kebanyakan kita, tetapi diberi kuasa, diberi daya oleh Tuhan supaya dimampukan untuk mengerjakan amanat agung Tuhan sampai ke ujung bumi. Jadi tidak ada alasan siapapun kita, asal engkau sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi dan engkau sendiri mendengar suaranya, siapa yang mau kuutus? Dan engkau sama seperti Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utuslah. Dan Tuhan bisa berkata, wahai hamba yang jahat, aku tidak mengenal engkau.
Ini bukan soal apa yang kita kerjakan, tetapi dengan motif apa yang mendasari kita melakukannya. Komitmen dan dedikasi paripurna dimiliki Paulus. Dan semuanya itu didasari oleh motif kemurnian hati yang menjadikan Tuhan berkenan atas apa yang dikerjakannya. Saudara, yang kedua, kalau kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus, dia sendiri mengatakan kepada penatua-penatua yang di Efesus tadi, sejak awal sebelum perpisahannya, dia berkata begini, kalian sudah mengetahui bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama. Apa artinya ini? Ini artinya adalah bahwa hidup Rasul Paulus itu transparan. Antara muka dan depan sama. Antara motif di dalam hati dan yang terpancar keluar sama. Antara apa yang diajarkan, apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan sama. Demikian transparan. Dan semua orang bisa melihatnya. Tidak sembunyi-sembunyi. Tidak ada dalam kegelapan. Ada di siang hari dan semua orang bisa menyaksikan, mendengarkan apa yang diajarkan, sekaligus melihat apa yang dilakukannya. Dan kehidupannya itu bukan hanya terpancar melalui apa yang dia katakan, tetapi terpancar melalui apa yang dia kerjakan dan lakukan. Ini yang harus menjadi pelajaran bagi gereja Tuhan. Ada sebuah penelitian yang memprihatinkan. Sebuah penelitian dengan sebuah pertanyaan begini kepada orang-orang muda. Apa yang menjadikan kalian meninggalkan gereja? Dan jawabannya sederhana. Bukan karena gereja tidak mengajarkan hal-hal baik dan nilai-nilai yang luhur. Dan tidak mengajarkan cinta kasih dan kepedulian kepada orang lain. Justru anak-anak muda ini mengakui betul gereja itu menarik. Karena satu, mengajarkan hal-hal baik dan mulia. Dua, mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Yang ketiga, mengajarkan cinta kasih yang tulus dan kepedulian kepada banyak orang. Dan menurut orang-orang muda, itu keren. Tapi, mengapa justru ketika mereka mengatakan pengajaran gereja keren, tetapi mereka tidak tertarik untuk masuk ke dalam gereja? Satu jawaban mereka. Karena kehidupan orang-orang yang mengaku percaya, yang mengaku orang Kristen, yang ada dalam gereja itu, tidak menunjukkan sebagaimana yang dia ajarkan dan berkatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, energi yang besar yang mempengaruhi dunia untuk menjadi percaya terhadap berita yang kita bawa, bukanlah kemenarikan kita menyampaikannya, tetapi kehidupan yang memancarkan bahwa Injil itu, keselamatan yang datang dari Tuhan, telah mengubahkan hidup kita menjadi manusia baru, yang hidup dalam ketaatan kepada Allah, yang hidup berdasarkan nilai-nilai kerajaan Allah, hidup dalam cinta kasih surga, hidup dalam solidaritas kemanusiaan yang nyata, sama seperti Allah Bapa kita di surga sudah mengasihi dan peduli atas hidup kita. Dan itu dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Rasul Paulus memberikan keteladanan energi yang besar dalam hidupnya. Lebih daripada apa yang dia ajarkan. Hidupnya transparan, hidupnya terpancar. Dan bisa dipertanggungjawabkan kepada siapapun juga. Hidup yang benar adalah hidup yang sejati. Yang konsisten apa yang dia ajarkan dan apa yang dia lakukan. Firman Tuhan berkata, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dan melihat perbuatanmu yang baik itu akhirnya memuliakan Bapamu yang di surga. Ini bukan soal pamer tentang gaya hidup kita. Tetapi memang gaya hidup kita akan menunjukkan iman kita. Akan menunjukkan keyakinan kita. Akan menunjukkan nilai-nilai yang kita pegang. Sehingga bagaimana mungkin kita mau memberitakan Injil kepada dunia. Sementara kita tidak hidup dalam persekutuan dengan berita Injil itu. Dan hidup kita bukan hidup yang bertanggung jawab. Rasul Paulus memberikan teladan yang mulia. Beranikah kita berkata kepada orang-orang muda? Beranikah kita bertanggung jawab kepada dunia ini dengan hidup kita sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan berita yang mulia yang tak terbinasakan itu? Yang ketiga, keteladanan apa yang bisa menjadi contoh bagi kita dari kehidupan Rasul Paulus? Ternyata dengan sangat jelas kita bisa belajar dari ayat 19. Bahwa Rasul Paulus berkata, dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Tampaknya
kesombongan menjadi tantangan tersendiri dalam kehidupan kita bergereja dan melayani. Kalau dalam kehidupan orang-orang yang ada di Korintus, kita jadi belajar bahwa ternyata kehancuran yang terjadi di antara mereka dan perpecahan yang terjadi, itu salah satunya adalah karena masing-masing orang mau menonjolkan dirinya melalui karunia-karunia roh yang mereka miliki. Dan mereka merasa bahwa karunia roh yang mereka miliki itu lebih tinggi derajatnya, nilainya, dan pengaruhnya dibanding dengan yang lain. Salah satu jebakan Batman yang perlu kita waspadai sebagai pelayan Tuhan adalah kesombongan. Dan iblis akan mencoba membawa kita ke arah sana. Padahal firman Tuhan berkata sangat baik melalui Rasul Paulus. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus yang seperti apa? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dan bahkan ia merendahkan diri menjadi serupa dengan kita. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan diri sampai mati di atas kayu salib. Dan justru karena itu Tuhan memuliakan dia, meninggikan dia, memberikan nama di atas segala nama. Supaya bertekuk lutut segala yang ada di bumi ini. Dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa di surga. Tantangan kita melayani, bukankah keahlian, kemampuan, dan kehebatan yang kita bisa lakukan. Tetapi apakah kita mau mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus? Yang walaupun dalam rupa Allah itu tidak menganggap kesetaraannya sebagai milik yang harus dipertahankan. Dicari, bukan orang-orang hebat, bukan hanya orang-orang yang bersemangat, bukan hanya orang-orang pandai, bukan hanya orang-orang kaya, tetapi orang yang mengenakan pikiran dan perasaan Kristus dalam hidupnya. Kenapa ini perlu dan penting sekali dalam kehidupan pelayanan kita? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya tertarik dengan seorang perempuan yang mengurapi kaki Yesus. Perhatikan, dia membawa minyak narwastu yang sangat mahal. Minyak yang hanya layak untuk mengurapi kepala seseorang. Tetapi yang paling berharga itu, dia taruh untuk dicurahkan di kaki Yesus. Lalu dengan apa dia mengelapnya? Bukan dengan lap istimewa atau mungkin kain yang dengan benang emas atau sutra. Bukan. Itu memang berharga. Tapi ada yang lebih berharga. Apa itu? Mahkota di kepalanya, yaitu rambut. Sebagai simbol kehormatan. Seorang pelayan Kristus, seorang pemberita Injil, seorang pembawa amanat agung, seorang bekerja dan alat kemuliaan bagi Tuhan adalah orang yang berani berkata dengan sungguh-sungguh, biarlah kepalaku dan kemuliaanku menjadi pijakan kakimu ya Kristus. Supaya engkau yang dimuliakan dan bertahta atas hidupku, dan orang melihat engkau lebih daripada melihat aku dan apa yang kukerjakan. Dan biarlah setiap apa yang kulakukan, orang menjadi memandang kepadamu dan memuliakan engkau. Rasul Paulus menegaskan kepada penatua di Efesus, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dan biarlah ini yang menjadi pernyataan kita kepada dunia dan kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang aku layani. Biarlah kiranya kemuliaanmu dan kakimu itu menginjak kepalaku, supaya engkau yang dimuliakan dan aku semakin tidak terlihat. Dan kemuliaan Kristus biarlah memenuhi pelayanan kita. Yang berikutnya, dedikasi apa yang Rasul Paulus tinggalkan sebagai legasi bagi kehidupan gereja? Yaitu kesiapsediaan untuk membayar harga. Ada banyak orang mau terlibat pelayanan, mau membawa Injil, tetapi tidak siap untuk membayar harganya. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Tentu kita tidak sehebat dengan Dia yang menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan kita. Peristiwa Getsemani, saudara,
menolong kita untuk menghayati keputusan apa yang harus kita ambil saat kita membuka diri bagi Tuhan untuk mengerjakan maksud dan kehendaknya. Kita tentu punya keinginan, kita punya mau, kita punya tujuan. Tetapi biarlah kiranya itu ditaklukkan di bawah kaki Tuhan dan kehendak Allah lah yang kita hidupi. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berkata kepada Bapa, "Ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Cawan maut yang harus aku minum, jalan salib yang harus aku tempuh, kematian di bukit Golgota yang mengerikan yang harus aku jalani. Kalau boleh biarlah ini lalu daripadaku." Tetapi masih ada sambungannya, saudara. Tawar-menawar dengan Bapa masih ada sambungannya yang justru juga harus menjadi perkataan dan pernyataan kita kepada Allah. Bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Dan apa yang terjadi? Bapa tetap berkata, minumlah cawan itu. Jadilah kehendakku, bukan apa yang engkau mau. Dampaknya apa? Kemenangan, sudah. Kemenangan sejati sudah terjadi di Taman Getsemani. Kapan? Saat Tuhan Yesus siap berkata membayar harga dari panggilan itu. Dan berkata kepada Bapaknya, kalau itu kehendakmu aku harus meminum cawan itu. Ku minum Bapa. Karena aku tahu dengan jalan itulah keselamatan bagi dunia terjadi. Saudara, sesungguhnya Tuhan sudah membayar harga itu bagi kita. Kalau firman Tuhan di surat Ibrani mengatakan, toh dalam penderitaan itu belumlah kita sampai mencucurkan darah. Kalau kita harus menanggung beban dan membayar harga dari sebuah pelayanan yang kita tempuh, kata firman Tuhan, pandanglah kepada Tuhan Yesus yang tekun memikul salib untuk keselamatan kita. Kristus menjadi inspirasi, Kristus menjadi energi. Dia yang tekun memikul salib dan membayar harga untuk kita. Dan bahkan kita tidak harus memikul salib untuk orang lain. Kita hanya diminta untuk memikul salib dari panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita. Rasul Paulus memberikan teladan istimewa. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan. Tetapi persoalannya lalu apakah dia berhenti ke situ saja? Ketika tantangan itu datang, ketika harga itu harus dibayar. Tidak. Dia mencatatkan sesuatu yang baik bagi kita. Dia tetap melanjutkan pekerjaan pelayanan itu sampai tuntas dan tidak berhenti hanya karena tantangan itu ada. Banyak orang mau terlibat dalam pelayanan, tapi tidak banyak yang mau sungguh-sungguh membayar harga. Saya membayangkan, saudara, kalau di gereja Tuhan di tempat ini, di sinode GKMI, ada orang-orang yang siap sedia berkata kepada Tuhan, apa yang kau mau Tuhan daripadaku, ambillah dan jadilah padaku sebagaimana engkau kehendaki dan engkau mau. Sebab sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Itu pernyataan Maria, ibunda Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Kalau ada orang-orang yang membuka hatinya untuk sedia membayar harga dan mengikuti maunya Tuhan, saya percaya Injil akan makin maju, pekerjaan Tuhan akan semakin bertumbuh-tumbuh, dan gereja Tuhan akan menyatakan kemuliaan Allah. Yang berikutnya kita bisa belajar lagi, saudara. Ternyata nih, Rasul Paulus yang dalam kerendahan hati, dalam kesungguhan, dedikasi dan komitmennya yang paripurna dalam kemurnian itu, yang siap membayar harga dari panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan, adalah pribadi yang tidak mudah surut dan berbelok dari tujuan pelayanan, yaitu pewartaan Injil. Saya ini seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, tidak selalu senang dalam pelayanan. Ada pasang surutnya. Tetapi yang harus saya selalu sadari adalah bahwa jangan sampai kehilangan orientasi, arah dan tujuan pelayanan kita, yaitu memuliakan Allah, mewartakan Injil, orang menerima keselamatan di dalam Kristus. Tuhan tidak pernah berjanji kepada kita bahwa Dia akan meniadakan tantangan-tantangan yang kita harus hadapi.
Dia juga tidak berjanji bahwa semuanya akan smooth, semua orang akan mendukung engkau dan tantangan tidak akan pernah ada. Justru sebaliknya Tuhan Yesus berkata, aku mengutus engkau seperti domba-domba di tengah serigala. Maka cerdiklah seperti ular, tetapi tuluslah seperti merpati. Dan ingatlah selalu bahwa aku menyertai engkau sampai kesudahannya. Kadang kita tidak kuat untuk melanjutkan. Tapi memang Rasul Paulus memberikan teladan kepada kita untuk tidak mudah surut, tidak mudah berbelok dari tujuan pelayanan. Supaya baik atau tidak baik waktunya, Injil dan firman Allah itu harus tetap diberitakan. Jangan mudah menyerah apapun yang terjadi dalam pelayanan. Bahkan tidak selalu yang terjadi adalah seperti apa yang kau harapkan. Tetapi konsistensi, setia sampai akhir, tidak berbelok dan tidak mudah patah. Itu adalah bukti karya Roh Kudus dalam hidupmu. Sekalipun ada banyak tantangan, bukankah sesungguhnya Tuhan sendiri yang mengerjakan pekerjaan pelayanan dan pewartaan Injil itu? Dan kita hanyalah orang-orang yang diajak oleh Dia untuk menyertai dalam pelayanan itu. Dan berbahagia engkau kalau sampai di titik terakhir engkau tetap setia kepadanya. Karena engkau akan mendengar bersama-sama dengan kita semua. Dan saya rindu ini yang kita dengar. Perkataan Tuhan Yesus, Sang Raja Mulia itu. Wahai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Bukankah kita rindu mendengar semuanya ini? Dan itu yang diteguhkan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang di Filipi. Konsistensi dan kesungguhan dia untuk terus melayani Tuhan apapun tantangannya. Dia bilang, aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh mahkota kehidupan. Nah, saya pun rindu bahwa spirit dan semangat ini pun ada di antara kita, ada di gereja Tuhan, ada di antara hamba-hamba Tuhan, ada di seluruh jemaat Tuhan yang gak mudah surut oleh tantangan, yang gak mudah berbelok oleh berbagai tawaran untuk tetap konsisten dengan tujuan Tuhan. Dan pesan yang terakhir yang Rasul Paulus tekankan kepada penatua-penatua di Efesus adalah, dia berkata, kalau kita perhatikan di ayat 32, dan sekarang katanya, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Saya harus jujur, kita punya banyak keterbatasan. Dan bahkan kemampuan kita tidak akan pernah cukup untuk memenuhi tugas panggilan pelayanan pemberitaan Injil, membawa amanat agung Tuhan dan mengerjakan pelayanan gereja Tuhan sebagaimana Tuhan kehendaki. Karena terlalu banyak tantangan yang akan kita hadapi bersama-sama. Sehingga kita memerlukan kekuatan yang lebih daripada sekedar pemberdayaan manusia, pelatihan-pelatihan, training-training yang kita alami. Rasul Paulus sudah siap berpisah dengan penatua-penatua yang ada di Efesus. Dan mungkin dia punya banyak keterbatasan untuk bisa memberdayakan mereka dan melatih mereka. Dan satu hal yang dia pesankan bahwa ternyata Rasul Paulus menyerahkan mereka kepada Tuhan. Kepada pendidikan Tuhan. Kepada trainingnya Tuhan. Karena apa? Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya pekerjaan, Tuhan yang akan memperlengkapi. Saya mau katakan kepada kita sekalian, bahwa berada di bawah otoritas Tuhan dan firman-Nya bukan pilihan bagi seorang pelayan. Itu bukan pilihan, tetapi sebuah keharusan. Dalam keterbatasan kita, dalam berbagai tantangan, kita perlu otoritas yang memayungi kita. Maka kalau kita perhatikan di dalam amanat agung Tuhan, Tuhan Yesus berkata sebelum mengutus murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil dan menjadikan segala bangsa muridnya. Dia berkata, kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di surga. Kata kuasa di situ adalah exousia. Exousia adalah otoritas. Exousia adalah tahta raja yang punya kuasa memerintah. Dan itu kata yang dipakai kalau kita mengusir iblis atau mengusir setan. Kata yang dipakai seringkali adalah exorcism.
Berarti kuasa untuk mengusir setan adalah karena otoritas, bukan karena teriakan, bukan karena tenaga. Dan otoritas yang dimiliki oleh Tuhan Yesus di bumi dari surga adalah exousia, otoritas kuasa tahta sebagai seorang raja. Maka bagi hidup kita, keteladanan Rasul Paulus yang hebat itu ternyata bukan karena kehebatan dan kepandaiannya, karena hidupnya ditaruh di bawah otoritas Tuhan dan firman-Nya. Ini bukan pilihan, saudara, tetapi ini adalah keharusan. Kenapa? Karena otoritas Tuhan dan firman-Nya akan membangun kita. Karena otoritas Tuhan dan firman-Nya akan menganugerahkan kepada kita bagian yang ditentukan bagi kita semua yang telah dikuduskannya. Ada banyak hal yang terbatas di dalam diri kita. Buka hatimu bagi Allah berotoritas dan bekerja leluasa atas engkau. Dan percayalah, lebih dari apa yang kau bisa pikirkan dan bayangkan, Tuhan sanggup memakai engkau untuk alat kemuliaannya. Ada harga yang harus dibayar, iya. Tetapi kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan menyertai, memberkatimu dan menolong engkau. Saya rindu sebagaimana dicatat oleh Kisah Para Rasul, maka firman Allah makin tersebar. Banyak orang menjadi percaya dan nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah itu yang terjadi atas hidup saudara, atas gereja Tuhan dan pelayanan kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan meneguhkan kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa segala rahmat, Engkaulah Injil sejati ya Kristus, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan di dalam namamu harus diberitakan pengampunan dosa dan pertobatan sampai ke ujung bumi. Dan biarlah kiranya berita yang mulia dan tidak terbinasakan ini, yaitu keselamatan di dalam Kristus Yesus, akan tersiarkan melalui gereja Tuhan, melalui kami semua. Dan hidup kami dedikasikan dalam kemurnian, dalam komitmen kepada Kristus sebagai pewarta Injil, sebagai alat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi alat kebenaran Allah di tengah-tengah dunia ini. Terberkatilah setiap orang yang telah mendengarkan sabdamu ya Tuhan, supaya hidup di dalamnya dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya bersyukur boleh mendapatkan kesempatan untuk bersaksi bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup saya dari kuasa kegelapan. Saya lahir dan besar dari keluarga penganut tradisi Tionghoa yang sangat kuat. Kakek saya penganut tradisi Tionghoa yang kuat. Di rumah masa kecil saya, ada altar pemujaan untuk dewa yang dihormati oleh leluhur saya. Dan tiap tahun, pada saat tahun baru Imlek, saya dan orang tua serta seluruh saudara yang ada selalu sembahyang di altar pemujaan dewa tersebut. Juga membuat altar sembahyangan dengan menyajikan begitu banyak makanan waktu itu. Jadi ketika saya mengenal kekristenan, dari SD sampai seterusnya, tradisi leluhur saya masih saya jalani, masih melekat, dan saya pun tidak merasa bersalah pada waktu itu dengan apa yang saya lakukan. Suatu hari, di sekitar tahun 1987, ya sekitar 1987-an, saya melakukan perjalanan dari Surabaya ke Semarang, kemudian mampir di sebuah kelenteng di satu kota di Jawa Timur, karena ingin makan siang di sana. Tentu sebelum melanjutkan perjalanan ke Semarang, saya sembahyang kepada dewa yang ada di kelenteng tersebut dan mengakhiri minta jamsi. Saya meminta petunjuk jamsi yang saya dapatkan melalui petugas di sana. Dan saya cukup terkejut dengan apa yang tertulis di kertas jamsinya. Pergi, tidak kembali. Pergi, tidak kembali. Saat meminta petunjuk jamsi yang saya dapatkan melalui petugas di sana,
Rasa takut mulai terasa sekali. Bayangan kematian mulai terlintas. Untungnya penjaga kelenteng tersebut menghibur dan mengatakan supaya saya kembali sembahyang dan minta keselamatan. Dengan ritual kecil, saya akhirnya membawa yang sudah didoakan dan dibungkus dengan plastik kecil merah itu, dan penjaganya juga menghibur. Jangan merasa khawatir, sebab belum tentu pergi tidak kembali, artinya terus saya akan mati. Perjalanan ke Semarang pun berlanjut. Tentu saya mesti hati-hati setir mobilnya, supaya tidak terjadi kecelakaan. Singkat cerita, waktu terus berlalu. Namun saya masih menaruh itu di dompet kemanapun saya pergi. Tahun 1997-1998, saya mendapatkan pelayanan spiritual dari Bapak Pendeta Andreas Setiawan almarhum di Surabaya. Dan mulailah proses pengenalan akan Allah yang benar dimulai dalam hidup saya. Akhir tahun 1999, saya mendapat kesempatan untuk hijrah ke Jakarta. Di awal tahun 2000, saya berkumpul bersama keluarga di Jakarta. Namun saya masih menyimpan di almari pakaian, karena sudah ganti dompet. Saya terus terang tidak berani memusnahkan itu, karena masih ada rasa takut menghadapi kematian. Sejak di Jakarta, saya mendapat kesempatan melayani di GKMI Anugerah. Banyak hal yang saya dapat ketika melayani di gereja. Saya juga mendapatkan kesempatan anugerah istri mengalami kehamilan di akhir tahun 2000. Tetapi sayangnya mengalami keguguran di awal Januari 2001. Dan kemudian mengalami kehamilan lagi di November 2001. Saat kehamilan anak kedua itulah saya mengalami peristiwa demi peristiwa, di mana saya mulai mengingat kembali yang saya masih simpan di dompet lama di almari pakaian waktu itu. Saya sebenarnya ingin menyerahkan itu ke pendeta waktu itu, namun terus urung karena berbagai pergumulan. Dan suatu saat ada satu seminar diadakan di gereja yang dipimpin oleh pendeta Lee dari Korea, yaitu tentang pohon keluarga. Dan di akhir seminar ada pelepasan kutuk keluarga. Disitulah saya ditolong oleh Tuhan mendapat pengertian yang kuat tentang pelepasan kutuk keluarga. Dan setelah bergumul selama seminggu, saya memutuskan untuk memusnahkan tersebut. Waktu sore sepulang kerja, saya membawa itu ke pinggir pantai di daerah Pantai Indah Kapuk. Sekitar waktu itu belum berdiri bangunan gedung Cusi sekarang ya. Saya juga menyiapkan korek api. Saya melakukan doa singkat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya mohon pengampunan. Dan bila mana terjadi atas sesuatu pada diri saya, maka dengan ini saya menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh saya kepada Tuhan Yesus. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Setelah itu saya membakar itu, kilatan warna-warni waktu itu keluar, waktu api menyala. Saya merasa lega. Perasaan bebas dari ikatan kegelapan sudah terlepas. Ada luapan rasa kelegaan luar biasa dan tidak ada lagi ketakutan. Sejak itulah saya mendapat anugerah tidak lagi punya rasa ketakutan bila berada di tempat-tempat yang biasanya aneh rasanya, atau oleh banyak orang dikatakan angker dan sebagainya. Saya merasa bahwa roh yang ada di dalam tubuh saya jauh lebih besar kuasanya dari roh-roh kegelapan yang ada. Setiap mengalami perasaan yang kurang enak, maka saya berdoa mengusir kuasa-kuasa gelap yang menyelimuti di tempat saya berada tersebut. Banyak peristiwa iman
Setelah itu yang membuat saya semakin percaya bahwa hanya kuasa Roh Kudus, kuasa dalam nama Yesus Tuhan yang memberikan kekuatan spiritual dalam hidup saya. Pemulihan relasi dengan Tuhan juga semakin membaik setelah itu. Banyak hikmat yang diberikan Tuhan dalam mengatur hidup saya. Secara khusus, hal-hal yang berkaitan kesabaran dan penguasaan diri. Walau belum sempurna, saya tahu itu, tapi saya meyakini bahwa Tuhan sudah banyak menolong dan terus memproses sampai yang sempurna itu datang. Ternyata pergi tidak kembali bermakna bahwa saya memang tidak akan kembali lagi ke tempat itu. Hal itu pernah disampaikan oleh rekan majelis pada waktu itu, Ibu Melinda. Saya juga termangu ketika mendengar perkataan itu. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan yang telah memberikan anugerah keselamatan dan memproses hidup saya terlepas dari kuasa gelap. Biarlah rencana Tuhan terus digenapi dalam hidup saya dan juga banyak orang yang mendengar kesaksian ini. Dalam kuasa Yesus. Amin. Firman Tuhan sudah disampaikan. Mari jemaat Tuhan, kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita selama masih siang. Kita bawa kabar sukacita itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, penuh kasih dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, penuh kasih dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, penuh kasih dan cemerlang, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, penuh kasih dan cemerlang. Kuasa Kristus kan nyatalah, penuh kasih dan cemerlang. Kuasa Kristus kan nyatalah, penuh kasih dan cemerlang. Mari bersama-sama Bapak Ibu, saya akan memimpin kita di dalam doa. Bapak yang ada di dalam surga, bersama-sama kami datang kepadamu, memohon kasih dan belas kasihan-Mu secara khusus bagi jemaat kami yang sedang sakit dan dalam proses pengobatan. Kami berdoa untuk Ibu Inawati, berdoa untuk Ibu Debbie, kami berdoa untuk Ibu Marta Bingsarah, kami berdoa untuk Bapak Sutikno, kami berdoa untuk
Ibu Yangni, kami berdoa untuk Saudara Andreas Halim, kami teringat untuk Bapak Obaja, Papa dari Bapak James. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau menolong, kiranya Engkau berbelas kasihan, kiranya Engkau menyembuhkan mereka dan juga memberikan kekuatan untuk mereka menjalani proses pengobatan. Sehingga fisik mereka juga boleh makin dipulihkan oleh Tuhan. Dan Engkau juga yang mampu membuat hati mereka bergembira untuk mereka bisa melewati setiap proses pengobatan yang saat ini sedang dijalani. Dan apa yang diperlukan di dalam segala kemurahan-Mu, kami mohon ya Tuhan kiranya Engkau mencukupkan. Bersama-sama kami juga tetap terus berdoa menyerahkan untuk keluarga-keluarga jemaat kami GKMI Anugerah yang berulang tahun pernikahan di bulan Mei ini. Kami berdoa, kami bersyukur untuk keluarga Agus Susanto, keluarga Dani, keluarga Franky, keluarga Herman Sujono, keluarga Indriatno Hardianto, keluarga John Kasan Wijaya, keluarga Sheridan Perkin, keluarga Fitrus Darmanto, keluarga William Amri, keluarga William Sutanto. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga ini Tuhan. Biarlah perjalanan yang boleh mereka lalui bersama-sama dengan Tuhan, mereka rayakan dengan penuh syukur karena mereka melihat karya tangan Tuhan yang terus memberkati rumah tangga mereka. Berkati rumah tangga mereka ya Tuhan untuk segala hal yang terbaik agar melaluinya nama-Mu disaksikan, Injil-Mu boleh dibagikan melalui kehidupan keluarga-keluarga ini. Berdoa untuk anak cucu mereka, biarlah Engkau juga memberkati mereka dengan berkat yang dari surga. Terima kasih ya Bapa. Kami juga bersama-sama berdoa secara khusus, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, secara khusus untuk proses vaksinasi yang sedang diupayakan. Kami terus berdoa biarlah pemerintah terus dimampukan untuk dapat melakukannya. Dan setiap kami yang menjadi bagian daripada rakyat Indonesia, kami juga boleh bergandengan tangan untuk mensukseskannya. Sehingga kerinduan kami untuk memiliki komunitas akan kelompok masyarakat yang sudah divaksin, yang pada nantinya akan menolong dalam upaya pemulihan akan bangsa dan negara kami boleh segera nyata untuk boleh kami alami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa kami yang jauh daripada sempurna, yang semuanya kami naikkan di atas satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Mari saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita dengan kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari saat ini sampai Kristus datang yang kedua kali. Amin. Berikut adalah Warta Jemaat GKMI Anugerah 30 Mei 2021. Berkenaan dengan ibadah onsite, gereja membuka kuota sebanyak 50 kursi. Apabila ingin hadir dapat mendaftar di aplikasi GKMI One atau menghubungi WA Saudara Suhendro Noto dengan nomor 081 332 191873. Untuk pendaftaran ibadah minggu berikutnya, pendaftaran mulai dibuka setiap minggu setelah ibadah pagi selesai. Berikut adalah tema-tema dan jadwal ibadah minggu bulan Juni 2021.
Ibadah di gereja atau onsite sudah kembali dimulai pada 4 April 2021 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak. Pastikan Anda sehat dan lebih baik Anda sudah vaksin. Adik-adik anugerah, kids, ayo ikut ibadah online pukul 10 via Zoom. Teman-teman anugerah teens, ayo ikut persekutuan online pukul 10 via Zoom. Marilah kita bersama mengikuti worship and prayer night setiap Jumat awal bulan, dan kali ini Jumat 4 Juni 2021 pukul 19.30 via YouTube. Pokok doa. Yang pertama, mari kita berdoa untuk jemaat yang sedang sakit dan dalam proses pengobatan, Ibu Inawati, Ibu Debbie, Ibu Marta BS, Bapak Sutikno, Ibu Yangni, Saudara Andrea Salim, Bapak Obaja. Kiranya Tuhan Yesus menolong, menyembuhkan, serta memberikan kekuatan dalam menjalani proses pengobatan, sehingga fisik mereka makin pulih dan hati mereka senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera. Yang kedua, mari kita berdoa bagi para lansia di gereja kita. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa mengaruniakan tubuh sehat, pikiran yang damai, hati yang gembira, dan sukacita dalam menjalani kehidupan hari lepas hari dalam masa-masa pandemi seperti ini. Yang ketiga, mari kita doakan untuk setiap jemaat GKMI Anugerah, kiranya hati untuk mengasihi mereka yang belum mengenal Kristus terus dikobarkan dengan setia, menghidupi dan membagikan Injil, mendukung pelayanan lembaga-lembaga misi, berdoa, dan peka terhadap ladang yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Yang keempat, mari kita berdoa bagi bangsa dan negara, khususnya peningkatan jumlah pengangguran karena pandemi saat ini. Mohonlah kiranya pemerintah diberikan kreativitas untuk menciptakan lapangan kerja baru, sekaligus memutuskan kebijakan-kebijakan yang mendukung terciptanya lapangan kerja yang baru. Bagi jemaat yang punya beban atau pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan majelis jemaat GKMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling. Silakan hubungi hotline gereja kami. Persekutuan doa via Zoom setiap hari Sabtu pukul 9 sampai 10 pagi. Mari kita ajak keluarga kita untuk bersyafaat dan menikmati hadirat Tuhan. Hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Anugerah mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.